kita masuk step selanjutnya yaitu transaksi. Transaksi pertama tanggal 5 Januari 2020 terjadi penjualan tunai kepada Finastor dengan nomor purchase FJ 050120 dengan termin pembayaran COD. Untuk langkah-langkahnya teman-teman pilih model sales, lalu teman-teman klik enter sales. Sebelumnya teman-teman ubah terlebih dahulu untuk layout menjadi item. Lalu klik customer Finastor. Untuk termin, teman-teman ubah menjadi COD. Step selanjutnya, teman-teman input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada studi kasus. Setelah semua terisi, teman-teman klik record. Ini untuk tampilan data transaksi yang sudah diinput. Lalu setelah itu teman-teman klik record. Lalu ini tampilan setelah data sudah diinput. Lalu teman-teman klik record saja. Selanjutnya, transaksi ketiga, tanggal 7 Januari 2020, Big M membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 dengan nomor invoice FJ 070120, exclude 10% PPN. Untuk langkah-langkah selanjutnya, teman-teman pilih modul sales, lalu teman-teman pilih enter sales, lalu pilih menu invoice. Sebelumnya teman-teman ubah terlebih dahulu untuk layoutnya menjadi item. Lalu ubah customer sesuai dengan nama customer yang di bukti dokumen. Pilih termin in a given of days. Lalu isikan data transaksi penjualan. Setelah semua terisi, teman-teman klik record. Lalu ini tampilan setelah data terinput, lalu teman-teman klik record. Nah, transaksi keempat pada tanggal 8 Januari 2020 diterima pelunasan piutang melalui Bank BCA USD dari MOA untuk periode sebelumnya sebesar $250. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman pilih model sales, lalu teman-teman klik receive payments, lalu teman-teman pilih customer-nya MOA, ubah kolom deposit to account menjadi Bank BCA USD, isikan nominal pembayaran pada kolom amount received, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Setelah itu klik record. Ini tampilan setelah data transaksi yang sudah diinput, lalu teman-teman klik record. Selanjutnya transaksi kelima, tanggal 9 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit dari Butik Indonesia. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman pilih modul purchase, lalu klik enter purchase. Pilih menu bill, ubah termin menjadi in a given of days, isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, pastikan rate yang digunakan itu IDR, setelah itu pilih kategori menjadi L, setelah terisi semua, klik record. Ini tampilan setelah data transaksi sudah terinput, lalu teman-teman klik record. Selanjutnya, transaksi ke-6, pada tanggal 10 Januari 2020, terjadi retro penjualan dari Big M dengan nomor invoice RJ 100120 atas transaksi tanggal 7 Januari 2020, secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Retro penjualan yang terjadi mengurangi piutang dengan rincian 1 pieces align dress, 335 Australian dollars, 1 pieces crown, 51 Australian dollar. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman pilih modul sales, lalu klik enter sales, pilih menu invoice. Sebelumnya, teman-teman ubah layout menjadi item terlebih dahulu, ubah customer menjadi Big M, pilih termin in a given of days, isi nomor invoice, tanggal, isikan data transaksi purchase, menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus, ubah kalimat pada jurnal memo, sel return Big M. Setelah itu klik record. Ini tampilan untuk transaksi yang sudah diinput, lalu teman-teman klik record. Pada jendela comment center, pilih modul sales, lalu pilih sales register, lalu pilih tab returns dan credits, maka akan tampilan data yang diretur. Klik tombol apply to sell,
untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS. Isi data nominal sesuai dengan data retur sesuai dengan bukti transaksi. Klik pada kolom credit amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis jumlah saldo dari proses retur yang sudah dilakukan sebelumnya. Setelah itu klik record. Ini tampilan data yang sudah terinput, lalu teman-teman klik record. Selanjutnya, transaksi ketujuh tanggal 12 Januari 2020, Tom Wedding membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 dengan nomor invoice FB 120120. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman pilih modul purchase, lalu klik enter purchase, ubah termin terlebih dahulu menjadi in a given of days, ubah tampilan layout menjadi item, isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, pastikan rate yang digunakan sudah menjadi USD, pilih kategori menjadi O, lalu klik record. Untuk tampilan transaksi data Oh, di Samsudin anjir. Gak memang, tapi dia pergi itu. Ini untuk tampilan data transaksi yang sudah terinput, lalu teman-teman klik record. Selanjutnya, transaksi ke-8, pada tanggal 13 Januari 2020, Ibu Nova selaku pemilik Pen Collection melakukan setoran modal untuk cash IDR sebesar 5 juta dengan nomor ID KM 130120. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman pilih modul banking, lalu teman-teman klik receive money, pilih deposit to account-nya menjadi cash IDR, isi data transaksi sesuai dengan bukti transaksi, lalu klik record. Tampilan data transaksi yang sudah terinput, setelah itu teman-teman klik record. Selanjutnya, transaksi ke-9 pada tanggal 15 Januari 2020 terjadi retur pembelian kepada Tom Wedding dengan nomor invoice RB 150120 atas transaksi pada tanggal 12 Januari 2020. Secara kredit dengan termin 2/10 N/30, retur yang telah terjadi mengurangi utang dengan rincian 2 British crown $48. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman pilih modul purchase, lalu klik enter purchase. Sebelumnya teman-teman ubah terlebih dahulu layoutnya menjadi item, ubah termin menjadi in a given of days, buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus, ubah kalimat pada jurnal memo menjadi purchase return Tom Wedding, lalu teman-teman klik record. Ini tampilan setelah data transaksi terinput, lalu teman-teman klik record. Pada jendela comment center, teman-teman pilih modul purchase, lalu klik purchase register, lalu teman-teman pilih tab returns and debits, klik tombol apply to purchase, lalu pengisian data pada kotak dialog settle returns and debits, lalu teman-teman klik record. Ini tampilan setelah data transaksi sudah terinput, lalu teman-teman klik record. Baik, kita lanjut untuk transaksi yang 10, yaitu transaksi pembayaran hutang dengan mata uang Indonesia. Tanggal 16 Januari 2020, Pen Collection melakukan pelunasan hutang kepada Butik Indonesia melalui Bank BCA sebesar 7 juta dengan nomor cek KK 160120. Untuk cara penginputan di aplikasinya yaitu pertama, kita pilih modul purchase, kemudian kita pilih menu pay bills, selanjutnya kita pilih akun sesuai dengan yang ditentukan tadi yaitu Bank BCA Indonesia. Kemudian suppliernya Butik Indonesia. Selanjutnya kita isi semuanya sesuai dengan bukti transaksi yang tadi ya teman-teman. Nah ini setelah kita isi semuanya sesuai dengan data transaksi yang tadi, pada kolom amount-nya kita klik, maka nanti akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian kita klik tab, habis itu nanti di kolom of
out of balance-nya jadi 0. Setelah itu kita klik record. Lanjut untuk transaksi yang ke-11 yaitu transaksi pembelian tunai. Pada tanggal 18 Januari 2020, Bank Collection membeli barang secara tunai kepada Daiso. Untuk cara penginputan di aplikasi ABSS yaitu yang pertama, kita pilih modul purchase, kemudian kita pilih menu enter purchase. Setelah itu kita pilih suppliernya yaitu Daiso. Kemudian layoutnya kita ubah menjadi item. Habis itu kita isi sesuai data transaksi yang ada ya teman-teman. Setelah kita isi sesuai dengan data transaksi, dan jangan lupa termsnya itu COD. Setelah itu kita klik record. Lanjut untuk transaksi yang ke-12, yaitu transaksi pembayaran pembelian tunai dengan mata uang asing. Pada tanggal 18 Januari 2020, Bank Collection melakukan pembayaran penuh transaksi pembelian kepada Daiso melalui Bank BCA sebesar 587,4 dolar. Cara penginputannya di aplikasi ABSS, klik modul purchase, kemudian pilih menu pay bills, kita pilih suppliernya yaitu Daiso, akunnya kita isi sesuai dengan yang ditentukan yaitu. Lanjut untuk pengisian yang lainnya, kita lihat dari bukti transaksi yang ada ya teman-teman. Tampilan setelah kita isi sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Dan jangan lupa untuk di kolom amount-nya kita klik, kemudian kita tap untuk kolom out of balance-nya menjadi 0. Terus itu kita klik record. Lanjut untuk transaksi yang ke-13, yaitu transaksi penjualan kredit. Pada tanggal 20 Januari 2020, Tiffany membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 M/30. Cara penginputannya di aplikasi ABSS, klik modul sales, kemudian enter sales, kita klik. Setelah itu layout-nya kita ganti menjadi service. Karena nama pelanggannya belum terinput, maka kita buat terlebih dahulu nama pelanggannya, yaitu dengan cara kita klik new, kita isi sesuai dengan data yang ada. Sudah sesuai, kita klik OK, kemudian customer kita pilih Tiffany, kemudian termsnya sudah sesuai 2/10 M/30. Karena transaksi ini tidak ada nominal pajaknya, maka terkhususnya kita checklist. Kemudian kita isi sesuai dengan bukti transaksi yang ada ya teman-teman. Isi sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Selanjutnya kita klik OK. Lanjut untuk transaksi ke-14 yaitu transaksi kas keluar. Pada tanggal 25 Januari 2020, Bank Collection melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000 atas nama Aisyah melalui Bank BCA. Cara penginputannya di aplikasi ABSS yaitu kita klik menu modul account, kemudian klik menu recount journal entry. Setelah itu kita isi sesuai dengan bukti transaksi yang ada ya teman-teman. Nah ini setelah kita isi sesuai dengan data bukti transaksi yang ada ya teman-teman, kemudian kita klik record. Lanjut untuk transaksi yang ke-15, yaitu transaksi pembelian tunai. Pada tanggal 26 Januari 2020, terjadi pembelian barang dari butik Indonesia secara tunai. Cara penginputannya di aplikasi ABSS yaitu kita klik modul purchase, kemudian kita klik menu enter purchase, kemudian kita pilih suppliernya yaitu butik Indonesia, untuk termsnya yaitu COD, dan layoutnya kita ganti menjadi item. Setelah itu, isi data transaksinya sesuai dengan bukti transaksi ya teman-teman. Ini setelah kita isi sesuai dengan data transaksi yang ada ya teman-teman. Setelah itu kita klik record. Lanjut untuk transaksi yang ke-16, yaitu transaksi pembayaran pembelian tunai. Pada tanggal 26 Januari 2020, Bank Collection melakukan pembayaran penuh atas transaksi pembelian kepada butik Indonesia melalui Bank BCA sebesar Rp4.290.000. Untuk
Cara penginputannya di aplikasi ABSS yaitu yang pertama kita pilih mode purchase, kemudian kita klik menu Pay Bills. Di situ kita pilih nama suppliernya, yaitu Butik Indonesia. Untuk jenis akunnya sesuai dengan tadi, Indonesia. Bank BCA Indonesia. Enggak. Habis itu kita isi sesuai dengan bukti transaksi yang ada ya teman-teman. Tampilan setelah kita isi dengan bukti transaksi yang ada ya teman-teman. Habis itu kita klik record. Selanjutnya untuk transaksi 17 yaitu transaksi penjualan tunai dengan mata uang asing. Di tanggal 28 Januari 2020 terjadi penjualan tunai kepada MOA. Nah, untuk penginputannya di aplikasi ABSS, yang pertama, kita klik modul sales, kemudian kita klik menu enter sales. Pertama, layoutnya kita ubah menjadi item. Terus kita unchecklist stock eksklusifnya, yaitu pilih customer-nya, MOA. Selanjutnya, untuk terms-nya itu adalah COD. Nah, ini setelah kita sudah mengisi semua data transaksinya ya teman-teman, itu kita klik record. Lanjut untuk transaksi yang ke-18, yaitu transaksi penerimaan pelunasan penjualan tunai dengan mata uang asing. Pada tanggal 29 Januari 2020, MOA melakukan pembayaran atas penjualan tunai di tanggal 28 Januari 2020 yang ditransfer melalui Bank BCA sebesar $1.859. Untuk cara penginputan di aplikasi ABSS-nya, kita klik menu sales, kemudian kita pilih menu reference payments. Setelah itu, kita pilih customer-nya itu MOA. Untuk kolom akunnya kita pilih jadi Bank BCA USD. Selanjutnya kita isi data transaksinya sesuai dengan bukti transaksi yang tadi ya teman-teman. Ini setelah kita isi sesuai dengan data transaksi, setelah itu kita klik record. Lanjut untuk transaksi yang terakhir, yaitu transaksi penyesuaian data inventory. Pada tanggal 30 Januari 2020, 3 pieces crown rusak dan tidak diketahui nominal kerugiannya. Oleh karena itu, dilakukan proses adjustment inventory. Caranya untuk penginputan di aplikasi ABSS, pertama kita pilih modul inventory, kemudian kita pilih menu adjust inventory, itu kita isi sesuai dengan bukti transaksi yang ada ya teman-teman. Kita isi sesuai dengan bukti transaksi, lalu itu kita klik record. Setelah semua transaksi telah diinput, kalau teman-teman ingin melihat laporan laba ruginya, bisa kita klik report, kemudian akunnya kita klik. Setelah itu kita cari income statement April. Ini. Dan kita klik custom-nya. Di situ isi date from-nya dari tanggal 1 Januari 2020 ke 31 Desember 2020. Itu kita klik display. Nah, ini laporan laba rugi dari dari Pen Collection. Kemudian untuk melihat balance sheet-nya sama seperti tadi, kita cari di sini yaitu balance sheet. Standar balance sheet ini. Kita klik custom. Kemudian klik display. Itu dari bulan Januari, tanggal 1 bulan Januari. Nah, ini untuk laporan neraca ya teman. Untuk teman-teman yang ingin melihat persentase yang telah kita input, teman-teman bisa mengklik tanda panah ke bawah samping sebelah analisis ini. Kemudian klik sales atau penjualan. Karena kita ingin melihat persentase penjualan yang telah kita input. Setelah itu kita klik menu filter. Kita klik menu filter ini untuk melihat bulan transaksi yang terjadi.
Kita klik this year equal only, all item di bulan Januari, kemudian kita klik OK. Nah, bisa dilihat teman-teman diagram lingkarannya. Pada pen collection, penjualan paling banyak yaitu di produk Align Dress, yaitu presentasinya 34,70%. Baik, itu tadi tata cara penginputan data dan transaksi perusahaan pen collection. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.